Sekarang kita mengenal unit-unit kerja yang ada di bawah Babsi. Tentunya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, begitu banyak amanah ataupun kepercayaan yang diberikan ke Babsi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada sivitas akademika ataupun informasi umum untuk publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan itu tentunya melibatkan sumber daya manusia dan beberapa pembagian kerja supaya layanan tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana ada semacam pembagian tugas yang tercermin di dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama itu mungkin tidak kelihatan oleh publik. Bagaimana apa yang saya sampaikan bisa terlihat di media elektronik, pesan yang saya sampaikan bisa dilihat di internet, ataupun obrolan kita pun bisa dilihat melalui gadget ataupun smartphone. Sebagai contoh misalnya bagaimana ada sebuah bagian yang mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kita sekarang berada di Fakultas Kedokteran ataupun rumpun ilmu kesehatan, yang beberapa fasilitas pun bisa digunakan secara bersama karena prinsip Gunadarma salah satu tata kelolanya adalah resource sharing. Bagaimana setiap sumber daya tersebut bisa digunakan juga oleh program studi yang lain. Ini yang dimaksud dengan bagaimana adanya koordinasi dan pendekatan multidisiplin ilmu dalam pembelajaran di Universitas Gunadarma. Nah, bagaimana kampus ini terkoneksi dengan kampus yang di Depok, yang ada di Bekasi, yang ada di Karawaci, ataupun yang Cengkareng, itu harus ada infrastruktur jaringan komputer dan komunikasi data. Ketika masyarakat mengakses informasi melalui web, ketika mahasiswa melihat informasi perkuliahan melalui smartphone, itu tentunya perlu infrastruktur TIK yang handal. Sehingga ada web server, ada koneksi bandwidth internet, dan seterusnya. Nah, ini dikelola oleh Network Operation Center, bagian yang pertama atau disingkat dengan NOC. Kemudian pada lapisan berikutnya, kadang bahwa tanpa disadari begitu lancarnya saya menyampaikan informasi secara daring, sebenarnya itu di layer berikutnya itu ada yang namanya aplikasi, ada namanya sebuah sistem, ada sebuah program yang didesain sehingga penyampaian informasi ataupun komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini tugas dari bagian yang kedua yang ada di Babsi, yaitu System Development Center. Berbagai kebutuhan sistem informasi untuk melayani proses pendidikan di Universitas Gunadarma menjadi tugas dari kami singkat biasanya SDC, System Development Center, sehingga semua aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proses pengolahan informasi dan mengkomunikasikannya ke sivitas akademik dan ke publik itu menjadi tugas utama dari System Development Center. Salah satu ciri khas dari bagian ini adalah semua aplikasi itu mengandalkan sumber daya internal, sehingga ada kebutuhan dari satuan kerja ataupun dari fakultas, dari prodi yang kaitannya dengan pembuatan website, pembuatan aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone yang disebut dengan mobile friendly, itu rata-rata dihasilkan oleh dosen ataupun mahasiswa yang mempunyai keterampilan di dalam pemrograman ataupun pembuatan ataupun desain sebuah sistem informasi. Nah, berikutnya adalah ketika aplikasi jadi, akhirnya kan digunakan oleh pengguna akhir, bisa dosen, bisa mahasiswa gitu kan. Nah, salah satu sistem yang sangat penting di dalam mendukung proses pembelajaran tersebut ataupun layanan informasi yang terkait dengan perkuliahan adalah e-learning gitu. Salah satunya adalah virtual class. Nah, sehingga karena ini menghubungkan antara dosen dengan mahasiswa serta pengelola program studi, sehingga diperlukan bantuan teknis, perlu ada sistem pengelolaan konten dari isi dari virtual class tersebut, sehingga dikelola secara khusus dengan bagian yang ketiga yang disebut dengan e-learning center. Sehingga kalau ada masalah, ada kendala yang dihadapi oleh pengguna virtual class ataupun bentuk pembelajaran online lainnya melalui video conference, mengakses e-book, itu maka bagian ini ada di jajaran paling depan untuk memberikan layanan terbaik. Kemudian berikutnya di bagian yang ketiga kita ada Media and Information Center. Ini seperti garda terdepan, seperti customer service, seperti PR, seperti humas yang memberikan penyebaran informasi ke dosen dan mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan yang memang perlu melibatkan sivitas akademika, termasuk layanan ketika mengalami masalah. Sehingga untuk dosen atau mahasiswa yang menghadapi masalah tersebut bisa menghubungi Media and Information Center ini baik secara luring, ini bahasa bakunya dari offline, maupun secara daring atau bahasa bakunya dari online. Sehingga ketersediaan
pelayanan kepada para pengguna sistem informasi ini menjadi tugas utama dari unit kerja yang disebut dengan Media and Information Center. Kemudian bagian yang terakhir adalah ketika mahasiswa ataupun dosen mengantarkan mahasiswa mulai dari awal masuk sampai ke lulus, akhirnya ada yang disebut dengan Career Center. Bagaimana kiprah lulusan di industri, kiprah lulusan di masyarakat itu sebenarnya tetap ada sebuah media yang memungkinkan ada komunikasi yang berkelanjutan, sehingga nanti melalui sistem ini ada feedback, ada umpan balik untuk penyempurnaan ataupun peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Gunadarma. Nah, sistem ini dikelola oleh bagian tersendiri yang disebut dengan e-learning center. Nah, itulah secara umum ada 4 bagian di Babsi yang mudah-mudahan insya Allah bahwa sumber daya yang terlibat di dalam ke-5 bagian tersebut bisa memberikan yang terbaik kepada sivitas akademika dan masyarakat umum secara lebih luas. Terima kasih.